Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Wigati, NPM 181442075 dari kelas BK 5A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asas dan prinsip dasar konseling lintas budaya, mata kuliah konseling lintas budaya. Di sini ada pengertian konseling lintas budaya. Secara singkat, konseling lintas budaya diartikan konseling yang dilakukan dalam budaya yang berbeda. Hubungan antara kebudayaan dalam konseling adalah kebudayaan ada para individu yang terlibat dalam konseling, bahkan seluruh aspek dalam konseling terkait dengan budaya. Di sini jadi antara konselor dan konseli mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari Sui tahun 1981 menjelaskan bahwa konseling lintas budaya adalah konseling yang diberikan pada kelompok-kelompok minoritas, misal kelompok kulit hitam, Hispanik, Indian, keturunan Asia di Amerika, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Fontres tahun 1988, konseling lintas budaya adalah konseling ketika konselor dan kliennya berbeda secara budaya, oleh karena secara sosialisasi berbeda dalam memperoleh budaya, subbudaya, rasial etnis, atau lingkungan sosial ekonominya. Selanjutnya, di sini menurut Clement E. Fontres berpendapat bahwa jika konselor dan klien perasaan persamaan budaya meskipun sebenarnya budaya mereka berbeda, maka interaksi tersebut tidak boleh dinamakan konseling lintas budaya. Di sini sebaliknya, jika konselor dan konseli secara budaya sama, tetapi masing-masing mereka merasa berbeda budaya, maka interaksinya dapat dinamakan konseling lintas budaya. Yang keempat ada menurut Proser tahun 1978 yang dikutip oleh Anak Agung NA, dalam konseling lintas budaya atau kebudayaan meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan berpikir yang telah terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas pada komunitas pendukungnya. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa konseling lintas budaya adalah interaksi yang terjadi dalam hubungan konseling dan bagaimana interaksi yang dirasakan serta dihayati oleh konselor dan konseli. Jika dalam interaksi itu dirasakan adanya perbedaan secara budaya, maka interaksi tersebut dinamakan konseling lintas budaya. Jika konselor dan konseli merasakan budaya mereka sama, itu tidak dapat disebut konseling lintas budaya. Seperti itu. Dengan demikian, dalam konseling lintas budaya, perbedaan antara konselor dan konseli bukan hanya terletak pada perbedaan bangsa saja, tetapi juga mencakup perbedaan aspek-aspek kebudayaan yang lebih luas lagi. Seperti itu. Lanjut, di sini ada asas-asas konseling lintas budaya. Di sini ada 12 asas konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Di sini, konselor harus menjamin kerahasiaan semua data yang disampaikan konseli. Asas ini merupakan asas kunci dalam layanan konseling lintas budaya. Jadi, di sini tugas konselor harus merahasiakan semua data yang telah disampaikan oleh si konselinya. Seperti itu. Jadi, konselinya merasa percaya kepada konselor atas apa yang sudah disampaikan oleh si konselinya itu. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Proses konseling harus berlangsung atas sukarela baik dari konselor maupun konseli. Di sini asas kesukarelaan di mana konselor dan konseli tidak adanya unsur paksaan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh konseli. Seperti itu. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Dalam konseling diperlukan suasana saling terbuka baik konselor maupun konseli. Di sini konselor dan konseli tidak boleh ada yang ditutup-tutupi sehingga akan melancarkan proses konselingnya jika konselor dan konseli itu sama-sama saling terbuka.
Yang keempat itu ada asas kegiatan. Layanan konseling harus dilakukan dengan usaha dari konseli maupun konselor. Konselor harus mampu membangkitkan kemauan konseli sehingga mampu dan mau melaksanakan kegiatan. Di sini tugas konselor yaitu harus membangkitkan kemauannya konseli sehingga mampu dan mampu melaksanakan kegiatan. Di sini itu seperti adanya mendorong atau membangkitkan si konseli agar mau melaksanakan proses kegiatan konselingnya ini dengan baik, seperti itu. Yang selanjutnya ada asas kemandirian. Diharapkan dengan layanan konseling, konseli dapat mandiri tanpa harus bergantung pihak lain. Di sini artinya konseli tidak harus selalu bergantung dengan orang lain atau pihak lain ataupun dengan konselor. Jadi di sini konseli juga harus bisa mandiri tanpa bergantung dengan pihak lain, seperti itu. Agar tidak ketergantungan terus-menerus dengan orang lain atau pihak lain. Selanjutnya itu ada asas kekinian. Konselor tidak boleh menunda-nunda bantuan yang diberikan hendaknya sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini tugas konselor itu tidak boleh menunda bantuan untuk diberikan kepada si konselingnya. Nah, di sini konselor harus memberikan bantuan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi si konselingnya itu. Selanjutnya itu ada asas keterpaduan. Layanan konseling hendaknya menjunjung tinggi harmonis dan terpadu, maka diperlukan kerjasama yang harmonis dari berbagai pihak yang terlibat. Yang dimaksud dari diperlukan kerjasama yang harmonis dari berbagai pihak yang terlibat yaitu adanya konselor dan konseling. Konselor dan konseling ini harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah si konselingnya itu. Jika salah satu tidak bisa diajak bekerja sama, maka akan menghambat proses konselingnya tersebut. Selanjutnya itu ada asas kedinamisan. Layanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada konseli, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, maju dan terus berkembang. Di sini tugas konselor yaitu memberikan layanan konseling yang menghendaki terjadinya perubahan pada konseli, yaitu yang dimaksud itu agar konselingnya itu mengalami perubahan tingkah laku menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan terus berkembang. Jangan sampai konselor malah konselingnya itu perubahan tingkah lakunya ke arah yang tidak baik, tidak maju, dan tidak berkembang. Itu adalah hal yang salah, seperti itu. Yang selanjutnya ada asas kenormatifan. Layanan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku, baik norma adat istiadat, norma sosial, norma agama, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud di sini, proses konseling ini harus didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Entah itu aturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di sekolah, norma yang berlaku di sekolah itu harus diterapkan agar tidak menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku di sekolah tersebut ataupun di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada asas keahlian. Layanan konseling lintas budaya harus dilakukan dengan asas keahlian sehingga layanan dilakukan secara teratur, sistematik, dan prosedur dan teknik yang memadai. Seperti itu. Selanjutnya ada asas alih tangan. Dalam layanan konseling lintas budaya, pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat karena keterbatasan kewenangan dan kompetensi supaya melakukan alih tangan kepada pihak lain yang lebih kompeten. Di sini yaitu seperti konseling mempunyai masalah tertentu yang sudah bukan ruang lingkupnya guru bimbingan dan konseling. Nah, di sini guru bimbingan konseling bisa mengalih tangankan ke pihak lain agar bisa menyelesaikan dan mampu membantu si konselingnya menghadapi permasalahan tersebut. Di sini ada asas yang terakhir, yang ke-12, yaitu asas tuturi handayani. Asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan,
serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk berkembang maju sesuai dengan potensi yang dimiliki konseli. Di sini tugas konselor yaitu harus menciptakan atau memberikan rasa aman kepada si konselinya agar si konselinya itu juga merasa aman dan nyaman saat proses konseling tersebut. Dan di sini konselor juga harus memberikan rangsangan atau dorongan serta kesempatan seluas-luasnya pada konseli untuk menyampaikan semua masalah yang sedang dialaminya dan mengungkapkan perasaan yang sedang dialami oleh konselinya. Dari hal seperti itu, maka kita harus memberikan kegiatan yang positif dan bisa merubah tingkah laku konseli agar lebih berkembang maju sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh konseli. Di sini yaitu ada proses konseling lintas budaya dalam proses konseling. Nah, di sini ada 3 prinsip konseling lintas budaya dalam proses konseling, yaitu yang pertama aktif, yang kedua memperhatikan, yang ketiga klarifikasi. Mengapa harus aktif? Yaitu di antara konselor dan konseli itu harus saling aktif. Terlebih lagi dengan konselor. Konselor di sini harus aktif menanyakan atau memberikan respon atau memberikan rangsangan atau dorongan kepada si konseli agar masalah tersebut tertuntaskan atau masalah tersebut bisa disampaikan semuanya oleh konselor. Yang kedua memperhatikan. Konselor dan konseli harus memperhatikan satu sama lain. Konselor juga harus memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh konseli dan konselor juga memperhatikan apa yang dikasih, apa respon dari konselor tersebut. Yang ketiga ada klarifikasi. Konselor dan konseli harus saling mengklarifikasi masalah apa yang sedang dibahas atau yang sedang dibicarakan saat proses konseling tersebut. Nah, di sini ada proses konseling lintas budaya untuk konseli. Yang tadi itu prinsip konseling lintas budaya untuk proses konseling. Nah, yang sekarang itu untuk konselingnya. Yang pertama yaitu kesadaran dan pengertian atau pemahaman tentang sejarah dan pengelompokan budaya di mana konseli mungkin mengidentifikasinya. Di sini konseli mengidentifikasi tentang pengalaman kelompok budayanya itu seperti apa, terus latar belakangnya itu seperti apa, agar lebih memudahkan si konselinya mengungkapkan masalah yang sedang dialaminya dan memungkinkan untuk konselor lebih paham dengan adanya konseli mengungkapkan tentang latar belakangnya seperti apa, pengalaman kelompok budayanya seperti apa, seperti itu. Yang kedua ada kesadaran, persepsi, dan pemahaman akan pengalaman lingkungan kultur di mana konseli mungkin mengidentifikasinya. Di sini, konseli harus mengidentifikasi tentang lingkungan sekitar si konselinya itu atau lingkungan budayanya seperti apa dan latar belakang orang tuanya atau dari keluarganya itu seperti apa. Yang ketiga, kepekaan persepsi ke arah kepercayaan pribadi konseli dan nilai-nilai lainnya. Di sini yaitu konseli harus mempunyai percaya yang tinggi untuk menyampaikan masalah tersebut kepada si konselor dan si konseli harus mempunyai kepercayaan diri bahwa dia mampu mengatasi atau mengatasi masalah tersebut seperti itu. Di sini selanjutnya ada prinsip konseling lintas budaya untuk konselor. Yang pertama tadi untuk proses konseling, yang kedua untuk konseli, dan yang ketiga ini untuk konselor. Yaitu yang pertama ada etik dan emik. Nah, di sini etik itu sebagai titik pandang mempelajari budaya dari luar sistem budaya tersebut dan merupakan pendekatan awal dalam mempelajari suatu sistem budaya tersebut dan merupakan pendekatan awal dalam mempelajari suatu sistem yang asing. Di sini konselor yaitu harus mempelajari budaya dari luar sistem budaya tersebut. Berarti konselor harus mempelajari budaya yang berbeda dari budayanya si konselor itu. Di sini konselor harus mempelajari budayanya dari si konselinya tersebut. Sedangkan emik sebagai titik pandang merupakan studi perilaku dalam sistem budaya tersebut. Yang kedua ada
sensitivitas dalam budaya. Sensitivitas atau kepekaan budaya disebut juga sebagai budaya. Di sini itu merujuk pada penghargaan secara sadar atas budaya yang berbeda, baik perbedaan budaya antar bangsa, bahkan antar suku dalam bangsa. Di sini itu konselor harus menghargai adanya perbedaan dari budaya konselor maupun budaya dari konseli, seperti itu. Yang ketiga adalah keefektifan layanan konseling. Di sini konselor harus mampu memberikan layanan konseling sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli agar sesuai dengan porsinya, seperti itu. Yang keempat ada hubungan konseli versus teknik-teknik konseling. Nah, di sini konselor harus menggunakan teknik-teknik konseling yang sudah diberikan atau memang sudah peraturan dari teknik-teknik konseling itu seperti apa, dan itu diterapkan saat konselor dan konseli dalam proses konselingnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada autoplastik dan alloplastik. Nah, yang dimaksud autoplastik di sini itu mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungannya. Penyesuaian ini bersifat pasif karena aktivitas atau kegiatan yang dilakukan ditentukan oleh lingkungan. Di sini konselor harus menyesuaikan atau harus mengubah dirinya dan melakukan kegiatan yang sudah ditentukan oleh lingkungannya. Entah itu lingkungan di sekitarnya, entah itu sedang berada di lingkungan sekolah, atau sedang berada di lingkungan keluarganya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada alloplastik, yaitu mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri sendiri. Penyesuaian ini bersifat aktif karena aktivitas individu mempengaruhi lingkungannya. Yang dimaksud di sini yaitu konselor dapat mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan dia sendiri. Penyesuaian ini bersifat aktif karena aktivitas individu mempengaruhi lingkungannya. Nah, jadi kegiatan atau keadaan yang diubah sesuai dengan keinginannya diri sendiri itu akan mempengaruhi lingkungannya, seperti itu. Jadi di sini ada saling keterkaitan seperti itu. Selanjutnya itu terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.